Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rubrik ta'rifat kali ini kita akan membahas tentang al-ulama usu', ulama su'. Ya. Lafadz ulama bentuk plural dari alimun. Secara bahasa artinya orang yang berpengetahuan, ahli ilmu. Sedangkan kata su' adalah masdar dari sa'a yasu'u sal'an, artinya jelek, buruk, atau jahat. Maka al-ulama as-su' secara bahasa artinya orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu yang buruk dan jahat. Rasulullah SAW mengingatkan tentang kebaikan dan keburukan ulama. Ala inna syarra syarri syira'ul ulama wa inna khairal khairi khiyarul ulama. Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama. Hadis riwayat Ad-Darimi. Peran ulama menentukan kebaikan dan keburukan masyarakat. Ad-Darimi menuturkan ketika Sa'id bin Jubair ditanya tentang tanda-tanda kebinasaan masyarakat, ia menjawab, jika ulama mereka telah rusak. Karena itu, para ulama menjelaskan seperti apa gambaran ulama yang buruk, rusak, atau jahat itu. Abu Muslim Al-Haulani mengatakan, ulama itu ada 3 macam. Pertama, seorang yang hidup dalam ilmunya dan orang lain hidup bersamanya dalam ilmunya itu. Kedua, orang yang hidup dalam ilmunya tetapi tidak seorang pun hidup bersamanya dalam ilmunya itu. Ketiga, seorang yang orang lain hidup bersamanya dalam ilmunya tetapi hal itu menjadi bencana baginya. Di antara ulama su itu adalah ulama us-salatin, yaitu ulama yang menjadi setempel penguasa. Anas bin Malik menuturkan sebuah hadis, wailul li ummati min ulama'i su yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha min umura'i wa zamanihim ribahan li anfusihim la arbahallahu tijaratuhum. Kebinasaan bagi umatku dari ulama su yang menjadikan ilmunya sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa, masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, maka Allah tidak akan menjadikan perniagaan mereka mendatangkan keuntungan. Hadis riwayat Al-Hakim. Az-Zahabi berkomentar tentang karakter ulama su, yaitu ulama yang mempercantik kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa, ulama yang memutarbalikan kebatilan menjadi kebenaran untuk penguasa, atau ulama yang diam saja di hadapan penguasa padahal ia mampu menjelaskan kebenaran. Anas meriwayatkan, al-ulama'u amana'ur rusuli ma lam yukhalitu sultana wa yudakhilu dunya fa idza khalatu sultana wa dakhalu dunya faqad khanur rusula fahdharuhum wa fi riwayatil lil hakim fa'taziluhum. Ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak melibatkan diri asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan terlibat asik dengan dunia, maka mereka telah mengkhianati para rasul, maka jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Di dalam riwayat Al-Hasan bin Sufyan, maka berhati-hatilah dengan mereka. Hal itu karena jika ulama bergaul dengan penguasa dan sering mendatanginya, yang diharapkan adalah dunia. Tentu maksudnya bukan mereka yang datang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan mengoreksi penguasa. Rusaknya ulama diantaranya karena sifat tamak terhadap dunia. Ad-Darimi menuturkan, Umar berkata kepada Ka'ab, apa yang mengeluarkan ilmu dari hatimu dari ulama? Ka'ab menjawab, ketamaan. Keluarnya ilmu dari hati maksudnya bukan dilupakan, tetapi ilmu itu ditinggalkan, pengaruhnya hilang dan tidak lagi dijadikan tuntunan.
Hal itu sama saja dengan menukar ilmu atau agama dengan dunia. Inilah satu di antara karakter ulama su. Abu Hurairah menuturkan dalam suatu hadis, "Man akala bil ilmi tamasallahu ainaihi aw wajhahu fi riwayatid Dailaimi wa kanatin naru aula bihi." Siapa yang makan dengan ilmu Allah, Allah memutahkan kedua matanya atau wajahnya di dalam riwayat Ad-Dailami, dan neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ad-Dailami. Maksudnya adalah orang yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk memperoleh kekayaan. As-Razi mengatakan setan mendandani keburukan terhadap ulama sehingga berhasil menjerumuskannya kepada kemurkaan Allah karena mereka memakan dunia menggunakan agama. Menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan dari penguasa, memakan harta wakaf, anak yatim, dan orang miskin. Demikian adalah gambaran bagaimana sifat karakter ulama su yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selamat dari pengaruh, selamat dari lisan para ulama-ulama su yang justru akan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.